Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK, kali ini kita berjumpa dalam acara podcast Guru Dikdas bersama saya Yana Indarita dengan sahabat saya Mas Janaka Putra. Ya. Ada Pak Akbar, kemudian dengan Mas Dakroni. Ya, pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sedang hits saat ini, yaitu tentang apresiasi guru dan tenaga kependidikan dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional tahun 2022. Oke sahabat GTK, kita akan berdiskusi dengan Bapak Akbar selaku PIC Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan 2022 yang akan mendeskripsikan overview terkait pedoman apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif 2022. Selamat datang Pak Akbar. Ya, makasih Mbak Yana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Pak, bagaimana rutinitas kegiatan apresiasi ini? Karena kita ketahui bahwa apresiasi ini kan pendaftarannya sudah berlangsung dari tanggal 19 sampai 22 Oktober. Iya Mbak Yana. Terima kasih. Memang sih kegiatan rutinitas menjelang kegiatan Hari Guru Nasional ini banyak kegiatan persiapan menjelang. Namun hal ini dipahami bersama bahwa ini masuk kategori kegiatan prioritas. Ya. Jadi cukup melelahkan. Ya. Karena kami ingin memberikan yang terbaik. Ya, tapi tetap semangat ya Pak ya. Itu pasti semangat terus Pak. Nah, teman-teman nggak mengenal kata lelah gitu, tetap jalan. Baik Pak, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait hal tersebut ya Pak ya. Oke, ini yang kedua, nanti kita akan diskusi dengan Mas Dakroni selaku tim aplikasi apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2022. Selamat datang Mas Dakroni. Terima kasih Mbak Yana. Mas Dakroni ini terkait dengan tim aplikasi ya, untuk aplikasi pendaftaran. Mbak Yana. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait seluk-beluk atau permasalahan yang dihadapi dalam proses pendaftaran. Ini pasti banyak permasalahan dan liku-liku gitu ya Mas. Lumayan banyak Mbak. Lumayan melelahkan juga ya. Oke, sahabat GTK, kita akan kembali ke Pak Akbar yang terkait dengan ini Pak. Saya akan menanyakan supaya nanti sahabat GTK mengetahui sebetulnya apa sih latar belakang terkait apresiasi ini, diadakan apresiasi itu kenapa? Karena kita tahu bahwa apresiasi ini dilaksanakan setiap tahun ya Pak ya. Dan pasti ini adalah momen yang selalu ditunggu-tunggu oleh para guru di seluruh Indonesia gitu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan latar belakangnya itu apa, kemudian kira-kira apa sih poin-poin kebaruan yang tahun ini dengan tahun kemarin itu bedanya apa? Mungkin sahabat GTK perlu tahu nih supaya buru-buru daftar yang belum daftar gitu ya. Baik Mbak Yani, terima kasih. Memang perlu dipahami bahwa kemengapaan kegiatan ini sudah menjadi kelasiman tiap tahun, tetapi dalam kelasiman itu ada warna pembeda dari tahun lalu dan tahun ini. Kemengapaan kegiatan ini dilaksanakan bahwa itu program Merdeka Belajar itu memerlukan dukungan semua pihak, ya banyak guru. Dan kedua, guru dan tenaga kependidikan itu memiliki peran strategis, peran penting dalam implementasi Merdeka Belajar. Nah, kemudian berikutnya lagi, banyak guru dan tenaga kependidikan memiliki karya praktik baik, dan itu harus diapresiasi, khususnya dibingkai atau di-framing dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan yang memiliki wewenang atau tugas dan fungsinya itu selaku pembina berkewajiban memberikan apresiasi kepada mereka yang menunjukkan karya ataupun praktik baik itu. Jadi pertama itu implementasi Merdeka Belajar membutuhkan banyak dukungan. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan itu memiliki peran strategis. Kemudian yang ketiga, guru dan tenaga kependidikan ini umumnya memiliki praktik baik. Tapi kami dari pihak GTK itu
belum tidak mengetahui begitu, karena ya kita pahami Indonesia ini nggak main ya di mana-mana, tetapi kita nggak melihat individual secara bagaimana ya. Dan pada kesempatan atau momen kali ini insya Allah, nah dari GTK-nya hal-hal seperti itu berkewajiban memberikan appreciate, apalagi kali ini kita bingkai dalam bentuk pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, jadi kira-kira antusiasme untuk guru-guru sahabat GTK yang mengikuti apresiasi tahun ini itu kira-kira gimana Pak? Alhamdulillah, kalau kita melihat daripada antusiasmenya itu lumayan tinggi ya, meskipun lambat. Nah, saya dengan teman-teman itu bersama beberapa pimpinan itu sering mengingatin bahwa antisipasi di akhir-akhir penutupan pendaftaran itu akan membeludak. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kalau terkait ngomongin pendaftaran ini kita beralih ke Mas Dakroni nih, karena Mas Dakroni ini yang menangani tim aplikasi pendaftaran. Nah, bagaimana Mas Dakroni terkait pendaftaran untuk apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun ini? Apakah Mas Dakroni, maksudnya dalam pengamatan Mas Dakroni, apakah ada peningkatan dan sebagainya, mohon dijelaskan. Ya, kita telah membuka pendaftaran pada kegiatan apresiasi ini sejak 19 September ya. Dan nanti akan ditutup pada 22 Oktober. Berarti hampir sebulanan ya, sebulan lebih ya. Kalau dari minggu awal itu mengalami peningkatan ya, karena di minggu-minggu awal itu memang lambat sekali. Mungkin saya mengira kalau peserta guru-guru itu masih mempelajari di Juknis, kemudian mempersiapkan video dan materi yang akan disampaikan gitu. Nah, kalau di minggu akhir ini mengalami tren kenaikan, jadi grafiknya naik Pak, meningkat dalam seminggu ini, dalam beberapa hari yang lalu mungkin sampai hari ini itu ada peningkatan ya. Jadi semakin mendekati penutupan, trennya semakin naik gitu ya Mas Dakroni. Nah, selama Mas Dakroni menghandle nih aplikasi pendaftaran nih, kendala terbesar kira-kira yang banyak ditanyakan oleh peserta itu apa ya Mas ya? Ya, kalau kendala di aplikasi untuk tahun ini ya, sepertinya aplikasi ini lebih mudah digunakan Pak. Kalau dari sisi peserta, pertanyaan itu hampir tidak ada. Jadi dalam registrasi seperti login, kemudian mengisi formulir online itu hampir semuanya tidak ada pertanyaan. Hanya pertanyaannya itu memastikan saja, Pak, apakah pendaftaran saya sudah benar gitu kan? Apakah berkas saya sudah terkirim? Hanya pertanyaannya itu, mereka masih ragu, padahal di situ sudah tertulis keterangannya, ada checklist gitu kan, bahwa berkas terkirim gitu. Berkas terkirim. Nah, kalau dari sisi aplikasi seperti itu. Ya, berarti ini apresiasi untuk tim aplikasi bahwa aplikasinya itu user friendly gitu ya, sudah mudah untuk daftar pesertanya gitu ya. Oke, ini ada yang menarik juga nih ya kan, terkait di aplikasi sekarang kan kita sudah ada PMM sama harus ada belajar ID, itu dari sisi itu bagaimana Mas Dakroni? Iya, betul sekali Mas. Ini ada perbedaan ya dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini nih. Karena saat ini kita menggabungkan PMM. Jadi pendaftaran apresiasi ini selain peserta itu memiliki video yang diunggah ke YouTube dan kemudian disematkan ke PMM. Kemudian didaftarkan melalui aplikasi apresiasi. Itu tantangan guru nih tahun ini. Tapi alhamdulillahnya aplikasi PMM ini sudah disosialisasikan sebelumnya. Jadi banyak guru-guru yang sudah memiliki akun di PMM, karena akun PMM itu kan terintegrasi ya, atau harus memiliki akun belajar ID. Dan sebelumnya GTK sudah menyiapkan tuh Mas, udah berapa bulan yang lalu, mungkin sudah hampir 1 tahun lebih ya, untuk pembagian belajar ID. Nah, ini tantangannya, guru-guru yang belum memiliki akun belajar ID maka belum bisa mendaftar di kegiatan ini, karena pendaftaran di apresiasi ini
wajib memiliki akun di KMM itu. Tapi untuk yang masih belum punya Belajar ID bisa dong mengajukannya di aplikasi. Ya bisa, kita ada fitur tuh. Jadi ada pilihan jika belum memiliki akun Belajar ID, klik ya gitu. Ketika pendaftaran tuh ya. Nanti akan stop di situ peserta, kemudian dicek oleh admin, kemudian diajukan secara cepat oleh tim admin untuk pembuatan akun Belajar ID oleh yang bersangkutan, maksudnya dari Pusdatin itu ya. Iya, dari Pusdatin. Kemudian nanti kan akan diberikan balikan berupa ke email yang sudah dicantumkan ketika pendaftaran. Nah, itu prosesnya berapa lama untuk mendapatkan akun belajar.id? Paling lama itu 1 minggu, Mbak. 1 minggu. Iya. Berarti kan pesertanya harus spare waktu sebelum dia langsung dan harus selalu melihat emailnya. Iya, cek email ya. Apalagi kan sekarang kan ini udah mau mendekati nih, sisa beberapa hari lagi ya kan. Kan. Nanti akan dikirim ke email. Kira-kira kendala apa aja sih selain, maksudnya kan tadi belum punya belajar.id, mungkin terkait apa lagi kira-kira yang Mas Dakroni ketahui? Ya, yang paling banyak itu kalau menurut keluhan di medsos saya ya, karena saya juga sering membagikan informasi terkait apresiasi, itu beberapa guru-guru komentar dan mengirimkan pesan secara pribadi di inbox di Facebook atau di IG itu, mereka mengeluh kesulitan dalam membuat video. Oh ya. Mungkin terpaku dalam keprofesionalan dalam pembuatan video, seperti menginginkan adanya animasi, kemudian kualitas dengan kamera yang baik gitu. Itu sebenarnya tidak mesti seperti itu ya, karena saya baca di juknisnya itu tidak ada tuh kualitas video. Iya. Kualitas video seperti membuat animasi atau pencahayaan dan lain-lain. Hanya ada sinkronisasi misalnya antara gambar dengan teks, kemudian dengan adegan, agar memperkuat pesan yang mau disampaikan. Artinya di sini pesan naskah ya, pesan naskah yang dikirimkan sebagai lomba diperkuat oleh video, seperti itu. Jadi gini Mbak Yani, bahwa antara video sama naskah itu satu kesatuan yang integratif. Dia itu kolaboratif. Nah tadi Mas Dakroni udah menyinggung dalam hal itu. Bapak Ibu guru di mana saja sedang berada, Anda jangan terfokus bahwa videonya harus mewah atau bagaimana, enggak seperti itu. Ya, karena kami melihatnya apa yang Anda lakukan dalam video itu tidak menjadi indikator bahwa videonya dilakukan sama orang-orang profesional. Enggak. Dengan mobile handphone pun ya kami terima seperti itu. Dan perlu dipahami, di pedoman umum sudah digarisbawahi bahwa pertama itu dilihat orisinalnya, ya. Kemudian dia inspiratif. Kemudian itu bermanfaat, sistematis, dan relevan. Artinya itu satu kesatuan tidak boleh terpisah. Nah, seperti itu. Oke, menarik nih Pak Akbar. Berarti ini sahabat GTK yang ada di sana nih, yang sampai ke pelosok-pelosok harusnya nggak perlu khawatir ya dengan kualitas video ya. Karena ada beberapa yang takut untuk mendaftar karena keterbatasan sarpras lah atau bagaimana, itu kan jadi halangan. Kadang suka ada yang bikin minder nih guru-guru nih untuk daftar. Oh, itu mah pasti yang akan menang mah yang video-video yang bagus doang nih, ya kan? Berarti jadi ini nggak ada kekhawatiran ya untuk sahabat GTK yang ada di sana ya. Iya, betul sekali. Oke. Berarti ini ya teman-teman yang perlu dicermati oleh para sahabat GTK ini harus membaca juknis dengan jeli gitu ya. Karena semua sudah tertera di juknis, jadi tinggal dipelajari juknisnya, itu kriteria videonya seperti apa gitu ya Pak ya. Mbak Yana, Mas Janaka, dipahami di sini bahwa kita tidak melihat kemewahan sebuah video, bahwa itu filosofi bahwa mau yang bagus pasti biaya yang gede. Tetapi di sini nggak seperti itu ya. Lagi-lagi kami tekankan apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2022 ini bukan kompetisi loh, tetapi ini mengarah kepada kolaboratif, gotong royong, berbagi, sharing seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru di mana saja berada,
tadi lagi-lagi jangan berkecil hati. Saya nggak bisa buat video karena keterbatasan finance, keterbatasan fasilitas. No way, tidak seperti itu. Ya, silakan daftar apa adanya, kami appreciate. Oke, Tuh, silakan tuh dicatat poin-poinnya dari Pak Akbar di sahabat GTK ya. Jadi makanya emang di sini diharapkan praktek baiknya ya diambilkan ya. Ide yang dengan tema pembelajaran berdiferensiasinya itu bagaimana sendiri untuk guru-guru dan juga Baik Mas Janaka. Nah ini jadi hal yang apa ya, sindrom atau momok menakutkan seperti itu. Guru-guru kita atau tenaga kependidikan kita itu menelpon ke Akbar nih, Pak Akbar, saya itu nggak ngerti pembelajaran berdiferensiasi. Padahal atau kepala sekolah kemarin dari Sumatera Utara, nelpon si Junjung, Kabupaten si Junjung bilang, Pak Akbar, saya kepala sekolah, gimana ya Pak Akbar itu nanti kalau saya ikut lomba apresiasi tahun ini, tapi saya kepala sekolah, saya kan nggak ngajar Pak Akbar. Oh iya Bu, jawabnya gini. Kalau Bapak Ibu tenaga kependidikan, kepala sekolah atau pengawas, terus concernnya pada framing pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu guru cari kelas guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti di sana disupervisi seperti apa. Dipahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada 7 fase, ada 7 tahapan. Tetapi kami concern cuma 3, gitu loh. 3 saja Bapak Ibu. Yang pertama, asesmen awal atau diagnostik awal. Kemudian yang kedua, perangkat pembelajarannya atau lebih familiar Bapak Ibu guru di sekolah, RPP. Baru yang ketiga, while teaching, pada proses pembelajaran di kelas. Cukup itu saja. Jangan nanti ke sana, waduh nanti waktunya panjang. Seperti itu. Ya gitu ya Mas Janaka, Mbak Yana. Ya padahal poinnya hanya 3 ya Pak ya. Siap. Oke, ketika poin 3 itu sebenarnya yang mungkin lebih mudahnya untuk sahabat GTK ini, mungkin kita bisa ilustrasikan gampangnya bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu. Contoh simple aja gitu. Mungkin ada yang terlalu mungkin menurut sahabat GTK yang belum tahu ya, itu cuma sekedar teori, maksudnya mungkin ada contoh konkretnya tapi yang simpel aja mungkin. Memang sih temanya kali ini GTK memilih serentak berinovasi wujudkan Merdeka Belajar. Jadi teknis banget tadi itu, dan itu menjadi momok atau hal yang menjadi bumerang bagi guru dan kepala sekolah. Kenapa sih dipilih judulnya itu di framing dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi? Nah, baik Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya itu dari berbagai hasil survei itu bukan sesuatu yang baru pada tataran implementasi ya. Kalau dulu mungkin dikenalnya itu pembelajaran adaptif atau pembelajaran diversity, keberagaman. Nah, Bapak Ibu guru sudah menerapin, tetapi permasalahannya mereka itu bingung namanya label-label seperti ini yang kekinian. Mungkin singkat kata gini ya, dalam hal teoritis mereka nggak paham, tetapi pada tataran implementasi mereka sudah menerapkan lebih awal. Nah, guru-guru kita sebelumnya sudah diajar juga sama gurunya seperti itu. Nah, Mas Janaka tadi katakan seperti apa sih contohnya? Begini, terkadang guru-guru kita itu di kelas mengingat muridnya dari segi perilaku daripada namanya. Ya kan, misalnya si A, dia tuh si A kalau belajarnya dia harus goyang gitu. Nah, kalau si B itu dia kalau mengerti, kalau dia harus fokus. Nah, kalau ada temannya si B itu mengganggu, dia nggak bisa paham. Nah, dari karakter anak-anak ini, perilaku anak-anak ini dalam jumlah yang 30 orang ataupun 15 orang atau 40 orang, guru-gurunya itu sudah memahami si A, si B, si C, gaya belajarnya begini. Nah, untuk itu Bapak Ibu guru, pembelajaran berdiferensiasi dalam bentuk konkret, Bapak Ibu bisa nanti buka di link YouTube ya. Klik aja pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti di sana fokus bagaimana guru itu dia melakukan diagnostik awal atau asesmen awal. Sudah itu lihat lagi nih bagaimana RPP-nya. Nah, baru yang terakhir pada saat berlangsung pembelajarannya.
Cukup itu saja 3. Selebihnya itu diabaikan aja, nggak apa-apa kok. Oke ya. Jadi harusnya ini seperti yang saya bisa dapatkan dari Pak Akbar. Jadi sebenarnya nggak jauh beda ya. Cuman mungkin dengan pelabelan itu ya. Pelabelan itu ya. Mungkin makanya kan istilah-istilah yang baru-baru suka berkembang kan, makanya suka jadi bingung nih guru-guru yang nih. Mungkin kan makanya kan di kurikulum Merdeka ini yang memang benar-benar mau diterapkan itu ya. Jadi diagnostik awalnya itu ya, asesmen awal pembelajarannya ya. Jadi kita harus memilah-milih nih ya, karakter murid seperti apa, atau enggak muridnya lebih dominan yang di arah mana, itu yang jadi target awal dulu ya. Iya, betul. Mungkin dari lanjut. Oke. Nah, sebenarnya silakan ya, Mas. dari sebelumnya kita udah survei awal nih, pernah ya. Oh iya, kita sudah pernah melakukan survei terkait dengan apa, Mas Janaka? Silahkan. Kendala-kendala apa sih sebenarnya sih guru-guru yang sudah pernah terjadi nih ya kan? Kita udah survei singkat aja sih sebenarnya nih ya. Kendala yang dialami oleh kendala pendaftaran ya. Iya. Nah, ini kita sudah bagi kurang lebih ada beberapa ya, ada belasan ini, tapi kita kerucutkan yang kurang lebih banyaknya sih di sini ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di sini ada yang menarik, memang tadi sebelumnya sudah dibahas sama Mbak Yani untuk pertanyaan ke Mas Dakroni ya. Di sini ada kendala dalam video praktik bayi. Nah, selanjutnya yang kedua ini kita bisa dapatkan adalah masih mencari inspirasi nih ya. Jadi lagi-lagi memang masalahnya dalam membuat video kemudian menuangkan ke dalam video. Padahal sebenarnya tadi video juga sebenarnya bisa aja simpel. Yang penting kan sebenarnya mereka ini sudah melakukan praktek baik ya. Mungkin jadi nggak perlu khawatir harus yang frame-nya harus bagus-bagus, tapi yang dicari adalah lebih ke ide mungkin ya. Ide yang kita pengen sharing nih ke guru-guru lain nih, menjadi model nih, role model ya mungkin ya lebih. Sehingga ya mungkin bisa saya tambahkan bahwa yang dibuat untuk didaftarkan dalam apresiasi ini adalah praktik baik ya. Artinya bukan sesuatu yang baru nih. Jadi misalnya adanya kegiatan ini kemudian mengada-adakan sesuatu gitu. Jadi belum pernah dilakukan, saya mau membuat seperti ini. Ada ide baru kemudian diciptakan dalam dalam kegiatan apresiasi. Bukan seperti itu. Oke, nih kita sudah punya survei singkat ya, ini terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya kan. Ada sebenarnya juga ada jawaban lainnya. Di sini kita lihat ya, yang paling teratas ini poinnya sebesar 14% ini ada di kendala dalam pembuatan video praktik baik. Memang tadi sebelumnya di awal sudah kita bahas ya. Nah, di sini kemudian yang keduanya ini ya masih berkaitan dengan videonya juga, ini mereka masih mencari inspirasi nih. Kita juga jadi bingung nih ya kan. Bingung dalam artian gini, padahal kan harusnya kan praktik baik ini kan sudah yang emang kewajiban guru-guru itu dalam melakukannya pada bagaimana cara belajarnya ya kan, tadi sudah disebutkan juga dalam kegiatan sehari-hari diferensiasinya yang seperti apa adanya gitu loh. Kenapa masih mereka sulit dalam menuangkannya? Nah, gitu mungkin sedikit penjelasan nih dari Pak Akbar nih terkait dengan inspirasi nih Pak Akbar agar guru-guru mendapatkan inspirasi, coba diungkapkan di sini. Makasih banyak Mas Dakroni. Mas Janaka, dari 14 indikator yang Anda lakukan itu, saya setuju bahwa itu Anda petakan menjadi variabel-variabel atau hambatan yang mengakibatkan munculnya negatif dan menghambat teman-teman guru dan tenaga kependidikan lain untuk daftar. Nah, tetapi tadi nomor 1 itu, poin nomor 1, variabel nomor 1 itu mendapati berapa persen itu tadi? 14 ya. Itu saya sudah singgung di awal bahwa jangan mencari peralatan yang wah gitu, yang mahal gitu ya. Nggak usah, so simple, kami juga welcome kok. Kami terima gitu. Video sederhana begitu Pak ya? Iya, menggunakan handphone ya, nggak apa-apa. Tahun lalu juga ada kok seperti itu, menggunakan handphone. Tapi kita appreciate. Bapak Ibu guru tenaga pendidikan di mana saja berada, tahun lalu itu ada yang menggunakan handphone jadul, tetap kita appreciate. Bahkan lolos di 20 besar. Seperti itu. Nah, kali ini kami sama. Jadi
jangan dijadikan permasalahan atau power syndrome atau momok yang menakutkan bahwa kebayang saya menggunakan handphone ini saya nanti sia-sia, nggak berhasil. Padahal nggak situ, bukan di sana. Arahnya ini bagaimana berbagi. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, ini mencari inspirasi. Nah, Bapak Ibu, mencari inspirasi ini, ya kami akui bahwa itu sama dengan menyusun judul tugas akhir sebuah orang mahasiswa. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, ini bukan kompetisi, ini bukan lomba. Tetapi ini bagaimana empiris Bapak Ibu itu yang Anda lakukan, terapkan dalam framing pembelajaran berdiferensiasi, itu Bapak Ibu naskahkan, videokan, baru kirim ke kami. Itu aja. Tidak usah bilang, saya mau cari yang bagaimana, nggak bakalan ketemu gitu ya. Mengalir aja alami, insya Allah kok. Ya, yakin itu bahwa orisinalnya Anda lakukan itu yang kami cari. Ya, seperti itu. Menarik nih menarik ya. Padahal kan sebenarnya kan itu udah jadi keseharian guru ya. Sehari-hari yang dilakukan guru gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Apalagi kan ya itu memang inspirasi itu kan memang ditekankan dalam kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya gini, guru itu nggak berhenti belajar karena mereka harus apa ya? Besok-besoknya terus mikir, oh besok saya harus mengajar seperti apa lagi ya. Jadi itu kan disesuaikan berarti ya, adaptif terhadap peserta didiknya. Iya, saya sependapat hal itu. Ya. Memang sih pekerjaan guru itu mulia ya, dan berat. Mengapa? Karena memanusiakan manusia. Betapa ribetnya itu ya, seorang makhluk hidup yang memiliki logika berpikir yang sehat, dan kita harus mengantarkan mereka ke masa depan yang lebih cerah. Ya, seperti itu. Saya sependapat hal itu, Mas Janaka. Seorang guru lagi-lagi diperhadapkan kreatif, inovatif, dan terus beradaptasi dengan kondisi kekinian. Nah, itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan bahwa ini bisa mengantar anak-anak, potensi anak-anak, bakat bawaan anak-anak itu sesuai dengan impiannya, bawaannya. Rahmatan lil alaminnya seperti itu. Sesuai ke ini ya, kemampuannya ya, lebih tepatnya ya. Iya, memang dia kodratnya seperti apa gitu. Jadi ya, gurunya ini benar-benar dia hatam betul ya, familiar bakatnya, knowledge-nya, kognitifnya, attitude anak-anaknya, anak didiknya. Oh, anak saya si A ke sini, si B ke sini, si C ke sini. Dulu itu pernah namanya teorinya Tomlinson ya, pembelajaran kinestetik, audiovisual, ya seperti itu. Oke, lanjut ini. Nah, nih, di sini tadi udah kita bahas tentang video-video terus ya. Nah, di sini sebenarnya juga sudah yang sedang dalam proses pengerjaan juga lumayan ya. Ya, lumayan banyak ya, 12,99. Proses editing mungkin ya, atau gimana. Padahal kan harusnya tinggal cukup meng-capture aja keseharian dia dalam mengajarnya, yaitu ya. Dalam ide mengajarnya bagaimana, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gimana ya kan. Ya, mungkin itu tadi Mas Janaka yang dijelaskan sama Mas Dakroni, ini proses pengerjaannya dikiranya videonya yang harus ada animasi dan sebagainya, itu yang mungkin membuat proses pengerjaannya bikin lama gitu. Padahal yang diharapkan tadi kan tidak seperti itu, sudah dijelaskan sama Pak Akbar dan Mas Dakroni. Sebenarnya video cuma meng-capture aja ya gambaran mereka proses mengajarnya gimana. Betul. Minimal mungkin proses dia di videoin dia sedang mengajar kepada murid-muridnya tercapture, jadi di situ tinggal dituangkan dalam naskah ya kan ya. Iya betul. Dan pasti pengalaman mereka Bapak Ibu guru ini dalam kegiatan mengajar sehari-hari pasti akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin itu bisa jadi sebagai sumber inspirasi ya. Kan tidak mungkin dalam setiap hari itu akan sama semua yang dialami gitu ya mungkin. Jadi gini, saya sepaham bahwa apa yang Anda parafrasekan tadi dari narasi itu, inilah kekeliruan teman-teman ini beberapa hari mundur ke belakang sejak pendaftaran kami buka dan melihat hasil jajak pendapat. Alhamdulillah bahwa kami harus memikirkan lagi bagaimana mendeskripsikan dengan pilihan kata yang sederhana, baik itu pada jenjang TK, PAUD, guru SMP, guru SD, Dikmen, SMK ya, atau SMA, SLB, kemudian pengawas, kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain. Bapak Ibu jangan terpaku karena nanti
kebayang, wah saya kalah nih, tinggal di daerah terpencil. Iya. Enggak seperti itu. Udah. Pokoknya ide Anda itu ngalir saja. Iya, Ya. Tuangkan aja. Yang modal Anda cuma mengandalkan handphone, is okay. Oke. Kami welcome kok. Iya. Welcome ya. Kalau terkait survei ini semua jenjang ya, Mas Jana kayak Iya, ini tadi Iya, semua jenjang ya, nggak cuman ini ada tentang guru-guru Iya. didas, PAUD ya Ya, kan. jadi itu permasalahan umum yang Dan, dihadapi selama ini ya. Surveinya ini menyeluruh kepada menyeluruh. tiap kategori-kategori yang ada ya. Oke. Jadi ini kategorinya ini kan juga sudah jelas ya. Iya. Ini ada berapa kategori ini? Ini untuk yang PAUD ini ada 4 kategori ya. Di sini kita mungkin bisa garis bawah. Mungkin yang PAUD yang ini juga termasuk yang guru KB ya. Iya. Iya. KB, TKA, Kelompok bermain ya. Jangan diartikan ini keluarga berencana. Ya, sahabat guru, sahabat GTK diperhatikan ini kalau pendidik PAUD itu artinya sudah masuk kelompok bermain, itu Iya, masuk betul. dalam PAUD ya, pendidik PAUD. SPS juga ya. Iya betul. SPS sama TPA juga ya. Kemudian ini juga di guru SD SMP, ini untuk yang jenjang Dikdas, ini yang untuk Dikmen ada guru SMA, SMK, SLB. Nah, untuk kepala sekolahnya ini ada di khusus di sini ya, untuk kepala semuanya ada di sini. Kemudian juga ada pengawasnya ya. Jadi cukup lengkap juga ya kali ini kategorinya ini. Baik, Mas Janaka, Mbak Yana, dari 5 direktorat jenjang, Iya. pada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, cuma 1 yang nggak kebagian kesibukan pada HGN ini. Tetapi itu sebenarnya juga kami tidak mengatakan bahwa Anda kebagian kesibukan secara konkret, namun sebenarnya dia juga membantu kami di belakang layar. Iya. Jadi mulai dari Direktorat PAUD dan PAUD sama Dikmas ya, itu udah disebutkan tadi Mas Janaka untuk guru-guru yang kelompok bermain, kemudian pamong, kemudian guru TK, ya, dia daftar ke sana. Kemudian yang Dikdas, ya, guru SD, guru SMP, daftarnya di Dikdas. Kemudian yang Dikmen, guru SMA, guru SMK, guru SLB. Nah, dia juga daftar di Dikmen. Dikmen ya. Nah, nanti yang terakhir ini Direktorat Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan yang lain. Itu KSPS lebih familiar disebut begitu. Itu juga yang mana nih? Kepala sekolah, pengawas, ya. Itu daftar juga di Direktorat KSPS. Aplikasinya di mana linknya mendaftar? Nanti Mas Dakroni bisa cerita lagi. Gimana Mas Dakroni? Informasi terkait dengan pendaftaran ada di https://2 kemudian gtk.kemdikbud.go.id / apresiasi GTK. Bisa di teks di bawah ini ya. Nah, Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan lini masa ini yang paling penting, mungkin video ini, mungkin podcast ini di minggu terakhir ya. Ya. Di minggu terakhir pendaftaran, namun kemungkinan tidak ada perpanjangan waktu. Nah, sehingga nih Bapak Ibu yang sudah mendapatkan atau baru mendapatkan informasi dengan segera melengkapi pendaftaran, menyelesaikan pendaftaran. Kemudian yang baru mendapatkan informasi segera saja semoga bisa menyelesaikan hingga akhir pendaftarannya untuk melengkapinya. Insya Allah kalau Bapak Ibu semuanya memperhatikan dengan jelas juknisnya, itu akan sangat mudah ya, karena aplikasi yang dirancang untuk tahun ini, pendaftaran tahun ini, itu simple sekali, simple, tidak berbelit-belit, dan Bapak Ibu nanti pendaftarannya itu akan dikirim akun melalui email yang didaftarkan, jadi tidak akan lupa password. Biasanya kan Iya. guru-guru kita biasanya sering banget itu. Sering itu lupa permasalahan password itu. utama Baru adalah lupa mendaftar, password. login langsung tidak bisa. Betul, banyak Langsung, lupa Nah, password. itu nanti dikirim ke email. Nah, itu silakan dicoba ya Bapak Ibu. Baik. Nah. Mbak Yana sama Mas Janaka, apa yang dinarasikan Mas Dakroni itu bisa juga di sana sudah diunduh, itu pedoman umum. Oh iya.
sama juknis. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang lain di mana saja berada, jika pada narasi kami ini, diskusi kami ini, bincang-bincang kami ini terlalu cepat sehingga Bapak ada yang terlewatkan, itu bisa tadi di link yang disebutkan Mas Dakroni itu bisa diambil di sana. Yang gitu ya, Mak? Ya, terima kasih, Silakan. Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan ini, Pak, selanjutnya ya. Kan tadi kita membahas dari segi teknis saja ya. Misalnya bagaimana videonya, kemudian naskah, kemudian bagaimana praktik baiknya. Nah, kira-kira poin apa sih, Pak, yang bisa dinilai dari ini untuk di dalam apresiasi ini? Misalnya kan tidak hanya teknis saja ya, Pak ya. Kira-kira ada hal lain terkait selain teknis gitu, Pak? Ya, mungkin paham, Mbak, ya. sahabat GTK supaya tahu nih dan lebih paham untuk nanti semangat untuk mengikuti ini apresiasi ini. Terima kasih Mbak Yana. Iya, saya paham arahnya itu bahwa ini juga yang menjadi poin keterbaruan pada apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022 ini. Nah, Bapak Ibu, ada namanya praseleksi. Nah, setelah praseleksi itu dokumen dan seterusnya, itu nanti ada masuk ini dari sekian pendaftar awal terus masuk ke 30. Nah, di 30 menentukan ini Bapak Ibu, kami menyepakati kami tidak mencari sekedar capaian kognitif saja. Kami tidak mengedepankan capaian semacam prestasi akademik. Tetapi lagi-lagi juga mengacu kepada attitude, behaviors. Seorang guru yang diteladani itu kami melihatnya holistik, utuh. Bagaimana dia interaksi sosial dengan lingkungannya? Iya. Contoh nih Bapak Ibu, kita sering dengar 3 dosa besar Kementerian Pendidikan. Kami tidak mau nanti yang praktik-praktik baik yang dilakukan oleh guru ini itu secara substansi bagus, tetapi dari segi perilaku dikomplain sama lingkungannya. Benar, Pak. Itu kami nggak mau seperti itu, Mbak. Jadi kami benar agak risk ke sana. Apalah arti orang yang pintar secara akademik, tetapi dari segi attitude tidak patut untuk diteladani. Jadi memang benar-benar berkualitas itu, Pak ya, dari segi teknis dan juga behavior dari para guru. Itu cara mengukurnya gimana? Itu, kami Pak, punya instrumen. Kami punya instrumen Mbak Yana sama Mas Janaka bahwa itu nanti bagaimana pihak direktorat mengetahui bahwa si A, si B seperti ini. Ya, kami ada indikator dan instrumen kami udah siapkan dan kami akan kirim ke responden tanpa yang kandidat ini mengetahui. Nah, ini bocoran nih sahabat GTK ya. Ini poin nggak boleh menyebutkan redaksi kalimatnya. Tapi intinya sudah diberi kisi-kisi ya. Ini sangat informasi yang sangat bermanfaat sekali, Pak. Ini untuk sahabat GTK yang nanti mau ikut ini apresiasi guru. Kita lanjut ya. Ini saya sudah mulai membuka juknis nih ya. Nah, mungkin lebih ke arah Mas Dakroni dulu nih ya. Terkait syarat-syaratnya nih, mungkin biar lebih ini lagi nih, apa maksudnya kita bold nih, garis tebal ya. Dimana ini kalau nanti untuk, kan ibaratnya nih, pasti guru-guru apa ataupun kepala sekolah dan pendamping dan lain-lain pengawas dan penilik pamong kan syarat yang harus dilewati pastikan syarat administrasi dulu nih. Jangan sampai udah mikirnya idenya ini akan terima bagus atau enggak, sedangkan syarat administrasinya malah terlewatkan nih, malah kelupaan nih. Ya kan sayang banget ya kan, walaupun ide bagus tapi syarat administrasinya nggak dilengkapi kan itu jadi akan menjadi sudah kalah sebelum berperang istilahnya ya. Nah, ini syarat-syaratnya kan kita udah bisa lihat. Oke, bisa dilihat ya kan. Mungkin untuk syarat-syarat saya sebenarnya pengen langsung mengedepankan adalah syarat di administrasi ya kan. Di sini untuk poin 1 kedua ini mungkin nggak terlalu terlihat untuk di administrasi. Ya mudah lah ya. Bisa dilihat ya. Sudah jelas ya. Tapi ini mulai dari kayaknya syarat yang akan di administrasi akan dicek pertama pasti ini ya. Ada video berdurasi 5 sampai 10 menit ya. Ini perlu dicatat nih harus 5 sampai 10 menit ya. Jadi kalau untuk selain di luar dari itu apakah bagaimana nanti? Ini kaitannya dengan penilaian administratif yang telah disebutkan sama Pak Akbar tadi sebelumnya. Jadi sebelum ada penilaian substansi itu kita menilai administrasi. Artinya ketertiban dari peserta ya. Misalnya mengunggah surat
aktif mengajar, melaksanakan tugas yang itu sudah terlampir semua ya di unduhan nanti di aplikasi dicek. Persyaratannya di situ semua. Kemudian surat pernyataan keaslian karya, Pak. Iya, persetujuan pimpinan. Betul. Kemudian ada juga durasi terkait dengan video. Nah, ini kadang-kadang ada yang sangat saya sayangkan ketika menilai video, Pak. Padahal lebih 1-2 detik, tapi itu kan lebih ya. Iya. Itu sayang sekali itu. Iya. Nah, itu sangat-sangat diperhatikan ya, daripada lebih sebaiknya ya dikurang-kurangin lah. Ya. Pokoknya pas lah ya. Namanya juga kita seleksi ya. Karena seleksi ini harus ada yang gugur, Bapak Ibu. Jadi usahakan jangan sampai gagal di administrasi. Kurang 1 detik jangan. Lebih 1 detik jangan. Itu walaupun 1 detik loh. Walaupun 1 detik. Walaupun 1 detik. Itu perlu digaris. Karena di aplikasi ini nanti akan menghitung durasi gitu. Nanti akan memunculkan keterangan bahwa durasi video sekian menit berapa detik gitu. Nah, itu perlu digaris bawahi, itu perlu di bold. Oke, di sini saya juga sudah sempat lihat nih ya di unduhan, berarti ini syaratnya tadi yang surat aktif mengajar dan kelakuan baik itu juga harus wajib nih ya, sahabat GTK ya. Dan tidak perlu atraktif untuk membuat sendiri nih, Mas. Karena biasanya biasanya mereka membuat sendiri. Formatnya udah disediakan ini ya di laman yang tadi sudah disebutkan Mas Dakron ya, di bagian unduhan. Di sini ada surat aktif mengajar dan kelakuan baik. Kemudian surat pernyataan keaslian karya ini wajib nanti disertakan ya di administrasi. Dan ini kalau boleh saya tekankan lagi berbentuk PDF nanti ya. Karena ini kan Word nih. Bisa diunduh Word, kemudian PDF. Jangan difoto, karena saya beberapa kali menemukan syarat-syarat administrasi ini menggunakan foto ya. Suratnya digeletakin di meja gitu, kemudian difoto. Fotonya jarak jauh gitu kan. Ini seperti main-main gitu kadang-kadang. Gitu main ya, Pak. Terus juga foto diri ternyata foto dirinya yang selfie. Memang tidak ada aturan, tapi etikanya kurang ini ya. Jadi harus di PDF dulu ya sebelum diunggah ya. Tapi harusnya nggak masalah dong dengan tidak masalah. Yang sekarang yang ada nih ya kan bisa difoto dijadikan PDF. Betul, tapi tentunya dengan presisi yang bagus gitu, dengan posisi yang jelas ya, lurus, iya betul. Tapi yang jelas ya memang. Ini saya temukan seperti ini jauh, Mas. Fotonya jauh kayak gitu tuh. Saya gimana mendeteksinya ini? Kalau misalnya saya salah melihat ini bisa lewat ini. Oh gitu ya. Begitu. Oke, lanjut mungkin ini ke bagiannya Pak Akbar nih yang keempat ini ya. Panjang naskah minimal 1.500 dan maksimal 2.000 kata. Ini ini bagaimana nih? Baik, Mas Janaka. 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata ini mungkin Bapak Ibu guru bingung memikirkan alatnya gimana ya cara menghitungnya itu. Padahal Bapak Ibu mudah saja itu, Bapak Ibu guru kepala sekolah di mana saja berada, itu cukup memblok saja 1 kali dan kelihatan itu di kiri bawah tuh ada muncul itu berapa jumlah kata atau ya biasa lebih familiar dengan istilah karakter. Nah itu Bapak Ibu. Biasanya sih dalam 1 lembar itu kita bisa bagi dalam 3 paragraf atau 4 paragraf. Iya. Seperti itu. Jadi bisa kebayang nih kalau 1.500 kata minimal. Nah, jangan dibawanya lagi 1.500. Iya. Jadi sama ya kan? Tadi sama sebenarnya tadi akan gugur di administrasi. Iya, kalau katanya lagi diminta situ 2.000 kata, maksimal loh 2.000. Iya. Nah, pilih mana? Ya kami pilih yang minimal daripada nanti maksimal Anda over lewat aplikasi menolak sistematis gitu. Kan sayang Mas Janaka. Oke, selanjutnya kira-kira apa lagi nih Mas Dakron yang akan diperiksa dalam seleksi administrasi ini sih? Selain ketertiban naskah, kemudian surat-surat ya kan. Dan video beberapa peserta juga saya sempat periksa itu surat itu kadang salah mengunggah. Ya. Betul, itu juga perlu diperhatikan. Itu ada beberapa yang misalnya ya surat pernyataan itu ternyata bukan surat pernyataan, isinya adalah SK yang berlembar-lembar panjang itu. Betul. Waduh, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi mungkin kurang teliti ya dalam mengunggah. Karena itu perlu ditekankan lagi tuh. Mau tanya, kalau ada kasus seperti itu berarti langsung ini kita memberi kesempatan sampai batas waktu pendaftaran itu ditutup. Jadi peserta bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi bisa memperbaiki ya waktu sudah diupload ya. Ini informasi ini
kita tayangkan sebelum pendaftaran ditutup. Maka Bapak Ibu dapat Mengecek memperbaiki ya, ini ya, mengecek. mengecek seperti foto diri, jangan yang rame-rame dengan teman-temannya gitu, habis makan bakso kemudian difoto itu ada ya. Oke nih, jadi intinya bisa tetap update ya, jadi bisa dicicil Ya, ya, betul, untuk bisa update. kelengkapan berkas dan lain-lain itu bisa dicicil ya, tanpa harus cuma Iya, sekali ya. jadi sebelum ini pendaftaran ditutup, mungkin sahabat GTK bisa ngecek kembali ya Iya. untuk ini. Ya, oke. Mungkin ada yang salah upload foto diri yang diupload foto orang lain. Nah, seperti Iya, itu mungkin betul. bisa dicek kembali sebelum pendaftaran ditutup tanggal 22 Oktober Betul. pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Mbak Yana, Mas Janaka, saya tambahkan lagi ya. Di surat kelakuan baik itu jangan sampai lagi diartikan ke kepolisian. Oh iya, gimana Pak? Nah, Jangan ini diartikan ke sana, informasi ya. penting juga nih Pak untuk sahabat GTK. Jangan Gimana sampai Pak? dia bilang harus saya ke polsek gitu kan. Wah, mengeluarkan lagi biaya. Padahal gimana Pak? Nggak harus. Itu cukup dari atasan saja. Oh dari atasan. Yang Atasan menerangkan. langsung ya. Iya. Jadi misalnya contoh untuk guru, untuk ke kepala sekolah. Dan itu formatnya sudah disediain. Oh, iya. Untuk guru ke kepala sekolah, untuk kepala sekolah ke pengawas atau ke dinas ya. Pokoknya semua jenjang, Mas. Dan pengawas Oh, ke iya. dinas juga ya. Iya, semua jenjang Tuh, seperti itu. tuh. Jadi nggak usah ribet-ribet. Sebetulnya sangat mudah ya Pak. Mudah untuk banget. ini ya, Kami sudah- tidak ada Bapak Ibu guru itu sebenarnya makna dari berkolaborasi, berbagi dan seterusnya ini pada Oh, apresiasi iya. Bulan Tenaga Kependidikan 2022 ini kami menghindari pungutan biaya. Iya. Iya. Iya, Pak. Kami menjadikan itu sesuatu yang menjadi momok menakutkan. Iya. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu mari merdeka belajar. Betul. Ya, wujudkan itu Iya. tanpa menjadi beban ikut ini terus terbebani. Kami nggak menginginkan Iya. seperti itu. Ngalir aja apa adanya. Sudah disediakan formatnya, Iya. kemudian ini apa aturannya sudah Nggak sangat ada. jelas, tinggal diikuti saja Dan gitu ya Pak. kelakuan baik dari kepolisian, masya Allah nggak ada itu. Iya, antrinya lama tuh Pak. Bikin iya. kalau ke kepolisian. Iya. Nah, Ya. ada lagi contoh kasusnya lagi nih. Dia seorang guru, Ya. terus dia ditunjuk menjadi pelaksana tugas kepala sekolah. Nah, Pak Akbar, saya daftar sebagai mana nih? Saya daftar kepala sekolahnya atau daftar sebagai guru? Oh gitu Iya. ya. Saya kembalikan kepada Anda. Ya, mau daftar sebagai guru silahkan. Iya. Mau daftar sebagai kepala sekolah silahkan. Iya. Iya kan? Bukannya Menjadikan pelaksana tugas kepala sekolah silahkan. Tetapi di sini kan tugas Anda di SK itu sebagai guru ya di Dapodik Iya. itu kan? Iya. Nah, atasan Anda siapa? Gitu. Arahnya kemana? Kan tahu kan? Iya. jadi untuk PLT yang kita tekankan berarti tetap ke guru ya, Iya. bukan daftar sebagai kepala sekolah. Iya. Iya. Itu jadi ini nih perhatian juga nih buat yang mungkin ada yang nanya nih, saya kalau PLT berarti daftarnya kemana, ke kepala atau ke guru ya? Berarti ke guru ya. Iya, ke guru, PLT, jangan PLT. pejabat nilai ta'alanya atau 15 PLT gitu loh. Ya. Iya Pak. Oke sih, kita udah lanjut ya. Tadi udah banyak nih yang dibahas nih. Iya. Tadi juga tentang sarana keterbatasan. Padahal tak perlu khawatir ya ini ya. Ini kendala jaringan internet. Ini kan mungkin ketika kendala pendaftaran aja kalau internetnya jelek ya. Kemudian ini kendala pada PMM nggak signifikan sih ya. Memang walaupun hanya hampir 4%. Kalau kendala di PMM biasanya Biasanya Akun apa? Belajar ID. Oh akun belajar Ini karena belum memiliki. belum memiliki gitu. jadi tidak bisa akses. Ada di PMM. biasanya di ini ya, di pengawas Oh, iya. yang masih banyak itu. Sama pamong mungkin Pamong, sama iya, pemiliknya betul. gitu ya. Kalau Yang- guru sih rata-rata udah memiliki, tapi ada juga, saya itu mendapatkan permintaan pengajuan akun Belajar ID itu ada sekitar 163. Oh gitu. Tapi sudah saya ajukan semua ke Pusdatin. Tinggal tunggu saja balasan email dari Pusdatin, nanti langsung Ya. ke Oke, Langsung. mungkin dari hasil survei ini sudah bisa terpetakan ya masalah-masalah yang dihadapi oleh sahabat GTK ini ya. Ini ada tadi juga udah kita bahas kendala surat pernyataan ini, mungkin apa ada yang nggak dapat dukungan atau bagaimana ya Iya, kan? iya, iya, Ya iya. kan kita nggak tahu. Nah, ini juga biasa nih, Mas. Ya, bagaimana nih, Mas Dakroni? Ada terkadang teman-teman guru mungkin ya atmosfer di organisasi itu yang tidak sehat gitu ya. Mungkin bisa saya sampaikan ya beberapa. Iya. Tapi tidak semua ya, saya tidak tahu persis ininya detailnya. Tapi ada beberapa terkendala surat dukungan atasan itu biasanya dari kepala sekolah nih, dari kepala sekolah terkait dengan dinas, kepala dinasnya itu kan jauh. Nah itu yang Oh, biasa iya, menjadi iya. kendala itu. Kalau
dukungan dari kepala dinas jauh. Atasan Ada langsung. juga seperti itu ya. Nah, kalau guru-guru misalnya ada guru sekolah yang tidak bisa ditinggalkan nih sekolahnya ketika ada kegiatan, misalnya Iya. tidak ada guru pengganti, maka khawatir adanya kekosongan di kelasnya nanti siapa yang mau mengajar. Sebenarnya itu bisa disiasati ya, masih jauh ya karena seleksinya pun ada tahap penilaian gitu. Artinya masih bisa disiasati lah. Ini perpanjangan tangan kepala dinas yang di kecamatan ada kan? Ada, tapi ada juga daerah-daerah yang memang Ada. jauh, ada juga yang tidak ada UPTD-nya, Pak. Iya, itu kan cukup saja di PTD aja. Jadi Iya, Iya. ada daerah yang tidak ada UPTD-nya. saya pernah ke Kendawangan itu jauh banget ya. Dan ini jangan dijadikan sebagai penghambat untuk berapresiasi di sini. Iya, enggak udah seperti itu bahwa aduh Pak Akbar, Mas Dakroni, Mas Janaka, Mbak Yana, saya nggak ikut karena saya nggak dapat disposisi dari pimpinan saya, kepala dinas atau kabit saya. Nggak cukup di PTD aja kok. Seperti itu. Ya. Apa itu ya? Bisa mungkin kalau perjalanan itu nggak sampai sehari, ya bisa lah ya. Kalau kalian Pokoknya itu menganggap, kalau sebenarnya kalau ada niat pasti ada jalan, Pak. nah, saya setuju Yang saya. survei lagi. Ya, There is a will, there is a way ya. Pemahaman pedoman. Next mungkin apa lagi? Oke, Survei dulu. kita lanjut lebih membedah ke dalam Juknis aja mungkin ya. Boleh, boleh, Kan boleh. Tadi sebenarnya ada beberapa survei yang di sini juga masih Ya. ada kurang paham Kurang nih paham. tentang Juknis sebenarnya. Nah, ini loh. Padahal kan Juknis Kurang, sudah jelas ya. ya. Mungkin kita bisa lebih lihat lagi tadi udah kita tentang naskah video ya kan. Tadi syaratnya juga sudah dijelaskan oleh Iya. Mas Dakroni. Nah, ini Betul. saya mau mungkin udah sebenarnya sudah jelas di sini. Kita sekarang mungkin lebih ke arah nanti nih ya yang akan dipilihnya itu berapa orang, bedanya sebelumnya itu bagaimana ya kan. Nah, Ya, mungkin Pak mungkin Akbar- biar lebih semangat nih nanti nih teman-teman sahabat GTK nih untuk Iya. mendaftar ya kan. Ya, baik, terima kasih Mas Janaka, Mbak Yana. Di Jutnis sudah ditetapkan, semua direktorat sudah menetapkan itu, baik itu dari PAUD, Dikdas, Dikmen, KSPS. Itu jelas di sana. Tapi lagi-lagi begini Bapak Ibu, dari keseluruhan pendaftar itu menjadi 30 menjadi 20 menjadi 10. Nah, 20 ke 10 ini kami undang ke Jakarta. Oh, iya. Seperti itu. Nah, di sini ada penilaian di seleksi kedua, Oh, presentasi dan interview, wawancara. Nah, tetapi bobot dari ini tidak ada hubungannya yang sudah lalu, oh. naskah dan video. Mm-mm. Jadi mereka ini performance ya, kemudian kontennya mereka kuasai dengan baik. Saya percaya dan yakin benar bahwa cerita di depan umum, Mm-mm. guru-guru kita, tenaga kependidikan kita hebat. Iya, tidak usah diajarin seperti itu. Singkat kata, jangan ngajarin ikan berenang. Mereka lebih expert di sana. Jangan ajarin burung terbang. Seperti itu. Oke. Dari Mbak Yana mungkin ya. Kayak kita kan tahu sebelumnya ya. Iya. Tahun lalu ada yang dapat laptop, terus Oh, ada iya. uang tunai. Wah, itu kan Oh iya. Cuma selain itu mungkin ada pengakuan lain juga, mungkin bagi yang mendaftar akan dapat apa juga, nanti Iya, Pak. juga nanti yang finalisnya dapat apa mungkin atau Iya, supaya mungkin kali jadi ini ada yang ini lebih ya. spesial lagi Oh, iya. teman-teman. Supaya jadi trigger nih untuk sahabat Ah, GTK ya kan? nih, supaya wih langsung daftar Baik, gitu. Pak. makasih banyak Mas Janaka, Mbak Yana. Kalau untuk dari segi reward, ya Ya, kan? reward. Reward atau door prize gitu ya? Ya Mas Dakroni ya? Iya. Ini selain dari sisi kepribadian Bapak secara materi dapatkan laptop yang bermerek dengan harga, saya nggak mau sebutin ya, ini GTK loh, Kemendikbud, dia nggak mau malu loh, ya kan? Kemudian dari sisi materi ya, finance juga akan diberikan. Iya. Nah, ada juga mungkin ada kami siapin dalam bentuk sertifikat. Nah, seperti itu. Ya. Dan otomatis Bapak Ibu sebelum di hari penutupan itu pemberian penghargaan ada jeda itu Bapak Ibu yang masuk 20 besar ini 20 terbaik ini
itu ada tambahan knowledge Bapak Ibu, ada tambahan ilmu pengetahuan. Kami bekali nanti, apakah itu nanti materinya kebijakan Merdeka Belajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, itu kami adakan seminar. Kami kasih sediakan narasumber, dan diharapkan bahwa dari sini teman-teman yang 20 orang ini kembali ke daerahnya bertugas, itu menjadi pengimbasan positif. Oh ya. Iya, itu yang menjadi warna baru. Nah, bisa kebayangkan kalau 20 besar ini secara materi, secara knowledge memiliki tampilan yang berbeda pasca kembali dari Jakarta. Iya. Oke. Tadi berarti banyak yang Iya. didapatkan ya nanti ya. Iya. Nah, ini ada poin 9 ini, berarti nanti guru-guru yang ikut serta ini juga akan diberikan surat keterangan ya. Nah, ini surat keterangan ini nanti mungkin untuk yang mengikut sertakan bahwa mereka itu berpartisipasi, jadi sebagai bahan penghargaan juga itu ya. tadi masih, ya. Jadi cuman bukan yang finalis aja nih yang dapat piagam penghargaan mungkin yang disebutnya ya. Tapi juga kalau ikut serta pun nanti kita akan memberikan surat keterangan mengikuti ya. Ada hal yang sangat menarik dan itu mewakili Indonesia banget ya, Nusantara banget. Pada saat reward pemberian penghargaan itu, seluruh peserta menggunakan uniform atau custom daerah masing-masing. Oh iya. Nah, kebayang nggak Pak Bupatinya, gubernurnya, waduh, kampung saya muncul di sana. Ya seperti itu. Sangat menarik ya ini. Iya. Nah, itu Merdeka Belajar di frame seperti itu. Iya. Nah, salah satu rukun atau kriteria differentiate di sana bentuk penghargaan. Kami wujudkan di sana. Silakan Anda datang, wujudkan tampilan, wujudkan kreasi Anda yang terbaik. Ketika hal itu memenuhi terbaik, kami undang dan Anda akan tampil seperti Anda dari kampung sendiri. Kami tidak merevisi di sini kok. Kalau Anda datang dengan pakaian adat Papua, di sini juga kami appreciate. Seperti itu. Nah, itu kebayang loh Mbak Yana, Mas Janaka. Seperti itu lagi nanti tampilan kami di malam penutup. Iya tuh, sesuai peraturan baru lagi tuh yang baru dikeluarkan sama Mas Nadiem nih ya, Mas Menteri kita nih ya. Jadi sekarang pakaian daerah tuh udah diwajibin lagi tuh ya kan di sekolah. Pakaian daerah itu menarik juga nih ya kan. Jadi kita bisa memperkenalkan kebudayaan kita nih ya, terutama lewat pakaian daerah ya dari masing-masing. Ayo Pak Kadis, ajak teman-teman guru di sini nih. Saya yakin dan percaya kalau guru-gurunya masuk nominasi, ya kan? Iya, pasti bupatinya juga baper dong. Iya kan? Bangga lah itu. Iyalah, pasti seneng. Wah, daerah saya nih. Ya oke, baper penutup Mbak langsung. Oh ini ketinggalan ya, ada syarat minimal. Oh, ada ya syarat minimal. Fotokopi ijazah nih, Mas Dakron lupa mungkin ya. Iya ini Mas. Enggak, nanti kan udah ini. Sudah ada di ini ya. Sudah di Juknis ya. Ya. Enggak perlu terlalu percaya. Mungkin ya. Saja. Oke, terima kasih untuk Pak Akbar dan juga Mas Dakroni. Mungkin sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, ada closing statement dari Pak Akbar, kemudian Mas Dakroni nih supaya mungkin kasih semangat nih untuk sahabat GTK terkait dengan kegiatan apresiasi ini. Silakan Pak Akbar. Terima kasih Mbak Yana, Mas Janaka, Mas Dakroni. Apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2022 ini bukan ajang kompetisi, tetapi ini ajang untuk berkreasi, berbagi, berkolaborasi, bergotong royong. Ya, konsep Merdeka Belajar itu jangan dijadikan berpikirnya parsial, tetapi dia menyeluruh Bapak Ibu, holistik. Mari berbagi. Ya, jangan lagi di seberang sana bagus, sebelah sini tidak, seperti itu. Kami melihatnya utuh secara menyeluruh ya, sesuai tema yang kita kembangkan. Serentak berinovasi, wujudkan Merdeka Belajar. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti tadi dikatakan bahwa ini ribet Pak, ya, lagi-lagi all beginning is difficult. Yang namanya permulaan pasti ribet, pasti susah. Tetapi nanti kalau sudah terbiasa akan menjadi sesuatu mudah. Seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, jangan dijadikan ajang ini sebagai lomba, tetapi ajang untuk menunjukkan karya nyata berbagi. Terima kasih. Ya, silakan Mas Dakroni. Sahabat GTK, mari ikuti kegiatan apresiasi GTK di tahun 2022 ini dengan tidak mengabaikan Juknis. Tetap fokus walaupun waktu yang diberikan sangat sedikit. Tetap fokus dan
ikuti sesuai dengan juknis, tertib juknis agar tidak gugur Seleksi. di praseleksi administrasi ya. Ya, betul. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Yani. Oke, terima kasih untuk Pak Akbar, Mas Dagroni, juga Mas Janaka atas waktunya sudah hadir dalam acara podcast Guru Dikdas hari ini. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan untuk acara kita pada hari ini bahwa apresiasi guru dan tenaga kependidikan itu bukanlah sebuah lomba, tapi sebagai ajang untuk meningkatkan kompetensi, ajang untuk kolaborasi dan bergotong royong untuk mewujudkan merdeka belajar. Seperti itu. Nah, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada sahabat GTK dimanapun berada, dan jangan lupa untuk segera mendaftar dan mengikuti apresiasi guru dan tenaga kependidikan 2022 yang pendaftarannya nanti akan ditutup tanggal 22 Oktober 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sahabat GTK.